Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudara, warga GPIB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Mauren Nugraha Timisela, yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Ora et Labora Tanjung Balai Karimun, Kepri. Dan di malam hari ini kita mau mengucap syukur bersama karena Tuhan boleh memelihara kita di sepanjang hari dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan untuk mengakhiri hari pemberian Tuhan ini, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari surat Roma pasal 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus bagi kita sekalian. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari pemberian-Mu yang telah kami jalani dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Dan di malam ini Bapa, untuk mengakhiri seluruh tanggung jawab, tugas dan karya kami, kembali kami mau mendengarkan sapaan kasih-Mu. Roh Kudus tolong kami, pimpin dan sertai kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini dapat sungguh-sungguh kami dengar, kami hayati, dan mau kami kerjakan dalam kehidupan beriman kami dari hari ke hari. Bersabdalah bagi kami semua Bapa, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pembacaan Alkitab dari surat Roma pasal 7, ayat 7 sampai ayat ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita sekalian yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudara warga GPIB yang dikasihi Tuhan, para ahli parenting mengingatkan kepada kita semua sebagai orang tua, supaya sebisa mungkin dalam pola pengasuhan bagi anak-anak dalam keluarga, kita meminimalkan atau mengurangi pemakaian kata jangan kepada anak-anak. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena ada dua hal. Yang pertama, anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Dan juga anak-anak selalu ingin mengeksplor banyak hal yang mereka lihat, yang mereka dengar di sekitar mereka. Sehingga kalau kita sering melakukan atau mengatakan kata jangan kepada anak-anak, maka itu akan
menimbulkan rasa ingin tahu yang besar. Kalau kemudian rasa ingin tahu itu lalu membawa kepada hal-hal yang baik, mungkin tidak apa-apa ya. Tapi kalau kemudian rasa ingin tahu itu membuat anak-anak menjadi tidak aman, maka itu akan merepotkan. Misalnya kalau ada anak-anak yang dilarang jangan pegang setrikaan, karena ibunya yang tadinya lagi setrika tiba-tiba harus meninggalkan setrikaan karena ada mau melakukan hal yang lain. Mungkin dari tadinya si anak tidak memperhatikan setrika itu, tapi ketika ibunya katakan, "Dek, jangan pegang setrika ya, mama mau ke situ. Dek, ingat ya, setrikanya jangan dipegang ya, panas loh." Anak yang tadinya lagi main dengan mainan di tangannya, tiba-tiba perhatiannya teralih. Dia menjadi bingung. Tadi mama bisa pegang setrika, kenapa saya dilarang? Rasa ingin tahu itu kemudian membuat si anak akan meninggalkan mainannya, lalu menuju kepada setrikaan. Dia coba pegang. Dan ketika dia tidak tahu di mana yang harus dia pegang, maka dia akan memegang sesuatu yang salah, bahagian yang panas yang juga akan menyakiti tubuhnya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah kata jangan yang berlebihan kepada anak-anak akan membuat anak-anak tidak bisa mengeksplor banyak hal dalam pikiran mereka. Mereka kemudian akan bertumbuh menjadi orang-orang yang apatis, yang tidak bisa melakukan banyak hal. Jadi tentunya ternyata kata jangan ini berdampak yang agak negatif bagi anak-anak dalam pertumbuhan mereka. Lalu Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan bagi kita malam hari ini bicara tentang hukum Taurat. Dan kita semua tahu 10 hukum Taurat yang diberikan kepada umat Israel dan yang kita terima sebagai orang percaya sampai hari ini memiliki banyak kata jangan. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung menyerupai apapun dan jangan menyembah kepadanya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan jangan-jangan yang lainnya. Ada kurang lebih 8 kata jangan dalam 10 hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana orang Israel bisa menjalani kehidupan mereka sebagai umat Allah yang harus memenuhi hukum Taurat itu? Dan kita semua tahu pada akhirnya Israel gagal untuk melakukan penggenapan hukum Taurat. Mereka tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup, tidak ada seorang pun yang benar. Jikalau kebenaran itu harus diperoleh lewat pelaksanaan hukum Taurat. Karena itu dalam pasal 3 ayat 10 dalam kitab Roma, Rasul Paulus katakan, tidak ada seorang pun yang benar. Karena kalau bergantung pada pelaksanaan hukum Taurat untuk mendapatkan kebenaran, maka tidak ada seorang pun yang dapat sungguh-sungguh melakukannya. Tidak ada seorang pun manusia yang benar. Karena itu manusia tidak bisa keluar dari keberdosaannya. Hukum Taurat membawa kita menyadari bahwa ternyata sebagai manusia kita adalah orang-orang yang lemah dan jatuh ke dalam dosa. Dengan kita tidak bisa melakukan penggenapan hukum Taurat atau melakukan hukum Taurat secara sempurna, maka disitulah kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengerjakan kebenaran dalam hidup ini. Manusia hidup bergantung pada kasih karunia Allah. Dan merupakan sebuah sukacita besar kita diselamatkan dan dibenarkan di dalam Kristus. Allah datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus untuk menolong kita dari semua kelemahan dan keberdosaan kita, membawa kita pada kebenaran yang Allah sediakan. Jadi firman Tuhan malam hari ini
mau mengatakan kepada kita semua bahwa sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah dan berdosa. Kita tidak bisa melakukan kebenaran dari diri kita sendiri. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan bagi kita. Karena itu, mari kita menjadi orang-orang percaya yang selalu melibatkan Tuhan dalam semua perjalanan kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang percaya yang selalu hidup mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan dalam hidup ini. Firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita lemah dan kita tidak berdaya. Untuk itu, mari kita terus membangun persekutuan dengan Tuhan, meminta pertolongannya di dalam Roh yang Kudus untuk selalu menuntun dan memimpin kita, sehingga kita ditolong untuk melakukan karya-karya hidup yang benar dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Terpujilah Kristus karena firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh disapa lewat kebenaran firman-Mu. Berkati kami supaya kami boleh menjadi pribadi, keluarga, persekutuan orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Biarlah kami menyadari akan semua keterbatasan kami dan terus mencari Tuhan dan bergantung kepadamu. Terima kasih untuk sepanjang hari yang Tuhan telah berikan bagi kami. Berkati semua tugas dan karya yang telah kami kerjakan. Lalu kami mohon ampun jikalau ada begitu banyak pelanggaran dan dosa yang kami buat. Kami percaya dalam karya penebusan-Mu. Engkau mengampuni dan memperbaharui kehidupan kami. Biarlah kami masuki istirahat malam kami dengan cinta dan sayang Tuhan. Lalu tolong kami untuk bangun pada hari esok dengan tubuh yang disegarkan dan dikuatkan oleh-Mu. Inilah ungkapan syukur kami Bapa. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.